Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama channel kebanggaan kita dan saya Ansori di FV4, channelnya anak muda made in Klaten. Seperti pada podcast sebelumnya, tim atau rekan kerja FV4 ini banyak menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bergerak di berbagai bidang, baik di desa, di sampah, di kegiatan kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, kali ini FV4 kedatangan tamu. Beliau ini seorang seniman, tepatnya seniman kontemporer. Jadi nanti mohon maaf kalau begitu tayang gitu kan agak-agak kaget mungkin. Tapi meskipun beliau seorang seniman, beliau juga aktif di berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan sosial. Banyak kegiatan sosial yang berefek berdampak ke masyarakat, ke alam, ke lingkungan yang sampai saat ini masih aktif beliau kerjakan bersama rekan-rekannya. Langsung saja kita sapa beliau, rekan kita semua. Sugeng siang, selamat siang Mas Iwan Wijono. Siang, Rahayu. Nggih, Rahayu. Jadi seperti tadi kami sampaikan di awal, beliau Kang Iwan ini seorang seniman, jadi sekilas tampak lah, tampak dari gaya, gestur dan lain sebagainya. Perkenalan sedikit Kang. Mungkin biar akrab saja sama pemirsa sekalian. Ya, terima kasih. Saya Iwan Wijono. Saya seniman, aktivis dan pekerja sosial. Jadi profesi itu di antara tiga itu untuk memudahkan saya bergerak dari banyak isu berbeda-beda, banyak konteks berbeda, di ruang waktu berbeda-beda. Dengan tiga profesi itu bisa menggunakan beragam media dan teknis berbeda-beda. Artinya lebih luas nanti ya bidang geraknya. Kalau saat ini yang Kang Iwan sendiri kerjakan, terutama yang terkait dengan isu-isu sosial apa Kang? Saat ini atau mungkin yang sudah lah. Ya, kalau sekarang hari-harinya sedang fokus pembangunan candi batu plastik di bukit di atas TPA Piungan. Itu candi batu plastik. Ya. Jadi ini mungkin istilah baru ya. Mungkin dijelaskan sedikit sebelum nanti ceritanya dilanjut. Ya, kalau meruntut kepada perkembangan kebudayaan dari zaman leluhur sampai hari ini, kita kedodoran kepada harmonisasi dengan alam. Kita mengotori alam, kita menginjak-injak alam. Alam itu adalah bagian dari keluhuran kita. Terus kita dengan antar manusia juga gagal harmoni, apalagi dengan semesta. Nah, kalau alam penuh dengan limbah seperti itu dan makanan kita terkotorkan dengan mikroplastik juga, kita harus segera bekerja sebelum sangat terlambat. Kalau terlambatnya sudah terlambat. Anak cucu kita akan mendapatkan itu. Nah, bagaimana limbah yang ada di alam maupun dimanapun, atau distribusi limbah dari rumah tangga dari asalnya sampai ke di mana harus bisa diolah, tidak hanya ditumpuk, dibuang ke alam, dibakar. Kita mengajak masyarakat bekerja mengolah limbah itu menjadi sesuatu yang berguna. Nah, limbah itu ada banyak, limbah organik dan non organik. Yang paling tidak diolah itu, yang dibuang kemana-mana adalah limbah plastik. Limbah plastik, betul. Itu jadi menurut urutannya itu yang utama itu. Kalau segala limbah itu teknologinya sudah ada sebenarnya. Cuma limbah itu tidak masuk ke dalam lingkaran teknologi yang mengolah tadi. Terus kaitannya sama tadi yang proyek yang sedang dikerjakan Kang Iwan? Limbah yang tidak masuk ke dalam lingkaran industri atau circular economy, dari botol plastik ke tempat olah botol plastik lagi, itu dari masyarakat, dari pemulung, dari tempat pembuangan itu kita beli, terus kita cacah,
kita keringkan, kita lelehkan, kita cetak menjadi batu bata atau batu konblok atau seperti mirip batu andesit candi begitu, campur dengan abu batu dalam waktu pelelehan dan dipres. Terus kita bikin candi, kita sebutnya sebagai monumen antroposen untuk pelatihan, pengolahan, produksi dan kampanye lewat seni budaya mengenai zero waste dan circular economy. Terus kalau pesannya sendiri Kang, karena saya yakin untuk seorang Iwan Wijono tidak sekedar apa ya cari sensasi biar apa, oh saya bisa mengolah limbah loh, tapi saya meyakini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat lah mungkin. Di Candi Batu Plastik atau Monumen Antroposen itu nanti ada 3 tingkat seperti punden berundak. Kalau Borobudur itu berapa tingkat ya? Nggak tahu saya. 15 atau berapa? Atau 5. Kalau kita 3 tingkat. Per tingkat ada reliefnya. Ada relief, ya. Relief pertama itu menggambarkan di zaman tradisi keemasan Nusantara kuno, kita harmoni dengan alam, dengan manusia dan dengan semesta. Itu digambarkan di situ. Terus relief pada level kedua iya. Itu penggambaran ketika setelah pasca revolusi industri, ketika pasar itu adalah segala-galanya, semuanya kebudayaan dan segala macam sosial politik, bahkan kepercayaan agama semuanya hanya untuk pasar dimensi material saja. Ukuran-ukurannya ukuran material ya. Ukuran material. Kita menuju kehancuran seperti hari ini. Ya. Ada arus balik dari alam, gejolak alam dan gejolak sosial tiap hari terjadi seperti ini. Sampai kapan kita tidak tahu. Itu pada relief kedua. Nah, pada relief ketiga itu, ketika manusia sudah kembali bersatu dengan alam dengan teknologi-teknologi mutakhir, digital, dengan kebudayaan tinggi, begitu, tapi kembali bersatu lagi dengan alam dan sudah tercerahkan di masa depan. Begitu. Dari 3 apa istilahnya punden tadi ya. Itu mungkin menarik di samping teknologi yang tadi disampaikan Kang Iwan bahwa sampah pun bisa jadi bahan, bukan hanya menjadi suatu karya tapi juga menjadi bahan edukasi. Dari 3 punden tadi mungkin apa ya pesan, misalnya punden 1 Kang. Dari mana Kang Iwan dan teman-teman itu menyimpulkan bahwa dulu kita sangat selaras dengan alam. Terus kemudian pasca industri kenapa ada perubahan? Itu mungkin agak di kita sudah survei, kita ngobrol dengan orang-orang arkeolog, kita ngobrol dengan orang-orang keraton, ahli-ahli di museum budaya, sudah tidak mendadak menyimpulkan gitu, tidak. Kita panjang prosesnya. Itu gambarannya seperti apa sih sampai ada apa ya? Oh, kalau dulu itu terminannya seperti apa kalau dahulu itu selaras. Manusia itu peradabannya multidimensi. Spiritual material itu harus seimbang. Kalau kita ingat masa Hindu Buddha, animistik di mana mistik Jawa begitu, Trihita Karana dikenal. Sumber kebahagiaan itu ada 3. Pertama adalah sumber kebahagiaan berdasarkan keharmonisan hubungan antar manusia. Kedua berdasarkan keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Ketiga manusia dengan semesta. Dan itu sudah sempat terjadi sebenarnya. Bahkan semua manusia itu makhluk spiritual dulu itu. Oh iya menarik. Semua orang itu adalah masyarakat adalah masyarakat ritual. Masyarakat tradisi itu berdasarkan budaya spiritual dan mekanisme alam. Jadi masyarakat itu peradabannya mengikuti mekanisme alam, siklus alam ya. Seperti kenal Pranoto Mongso dan segala macam. Jadi budaya yang muncul di masyarakat itu berdasarkan di mana dia tinggal. Di gunung, di pantai, di daerah tropis. Itu fashionnya, budayanya, makanannya, cara beribadahnya, cara spiritualnya pasti sesuai dengan alam itu. Alam dan nggak bisa dipindah ke tempat lain, nggak bisa. Maka asimilasi hari ini dengan yang dari tempat lain itu kan agak ratusan tahun seperti agak susah-susah. Nah, 1 ikuti mekanisme alam, kedua meneruskan warisan leluhur. Nah,
Dari situ ketika masuk ke zaman modern kekinian itu banyak kedodoran. Iya. Seperti itu. Sejak era industrialisasi tadi nggih. Iya. Kalau pandangan Kang Iwan saat ini kita nggih atau mungkin kita kerucutkan Nusantara lah itu berada di punden kedua tadi nggih. Atau sudah menuju ke punden Nusantara lama ya yang enggak yang saat ini saat ini. Ya relief pertama. Kalau yang kondisi kita saat ini Punden kedua. Nggih, jadi banyak gejolak alam dan sosial. Jadi artinya keselarasan dengan alam itu mulai pudar nggih. Yeah. Sehingga ukuran-ukuran efeknya ke kebudayaan, ke peribadatan. Iya, ke semuanya. Nah, itu akhirnya ukuran pemahaman industri. Hubungan dengan alam saja. Dulu alam itu subjek. Dikasih nama-nama. Oh iya. Bahkan alam itu memang bukan Tuhan, tapi alam itu dikasih nama-nama seperti dewa-dewi. Sungai ini, sungai itu ada namanya, dikasih bunga, sekarang dikasih sampah. Dan bahkan ini ya, kalau dulu sekarang jadi objek penderitaan, jadi objek eksploitasi untuk pasar saja dan rusak gitu loh. Nah, itu yang hutan saat ini terjadi. dibabat habis, rusak. Kalau mau membangun hutan kembali nggak cukup 100 tahun. Padahal sudah banjir-banjir. Nah, kalau dulu kan ini Kang ya, alam itu bahkan menjadi bagian dari kehidupan. Yang paling gampang saja kan gini. Kita dulu sering atau mengenal tokoh misalnya kayak Gajah Mada, Hayam Wuruk. Jadi unsur-unsur alam itu menjadi bagian dari diri. Iya. Nggih, terus kemudian di desa kan kita juga banyak mengenal kalau nama-nama desa lama itu kan kayak diambil dari nama-nama pohon, nama-nama gunung. Kontekstualnya. Nggih, kontekstual saat itu dan sebetulnya ya saat itu terjaga, faktanya memang terjaga. Kalau tadi gerakan ini baru satu gerakan. Ada gerakan-gerakan lain yang mungkin dilakukan Kang Iwan dan rekan-rekan lah mungkin yang terkait dengan ini mendorong menuju atau apalah menjadi punden pertama tadi loh. Biar nanti menuju keselarasan alam tadi. Karena ini saya yakin gerakan panjang ini. Ya banyak, kalau di pertanian kita mengembangkan di komunitas public farm itu. Public farm ya. Kita mengembangkan pertanian alami sesuai alam sekitarnya, sesuai budaya sekitarnya. Kalau misalnya dalam praktek pestisida, kalau kita mengikuti leluhur lama, mengikuti siklus alam untuk membasmi serangga atau serangga penyakit itu tidak boleh disemprot dan mati, dihilangkan dari alam ini. Oke, karena nanti ini ya menyangkut keseimbangan lingkaran rantai makanan kita ganggu, nanti kita juga terganggu. Alam terganggu, akhirnya efeknya kita juga terganggu. Nge. Kalau di Baduy atau di tradisi kuno itu minta izin alam, serangga atau tikus atau burung yang mengganggu makanan kita minta izin, kita ambil sebagian. Terus kemudian kita masukkan dalam keramik seperti ini, keramik, terus dibakar menjadi arang di dalam, terus ditumbuk sampai jadi arang serbuk kecil gitu, sangat lembut gitu. Dengan ritual percik itu dimasukkan di air dan dipercikkan ke tanah dan tempat kita menanam. Nah, percik cairan ini mengandung antibodi dari binatang-binatang tadi. Jadi binatang-binatang instingnya tidak akan mendekat itu, dan kita hanya ngambil sebagian, tapi dia masih ada di alam dan dia tidak mengganggu siklus itu, dan itu adalah ritual, tidak secara kimia fisika saja. Mungkin sayangnya nggih, tradisi ritual semacam itu nggak tahu ini sudah mulainya dari mana. Ada pendekatan yang mungkin kurang pas atau apa. Ketika nanti ini tidak dijelaskan secara keilmuan seperti yang tadi Kang Iwan sampaikan tadi, bahwa kayak percik itu sebetulnya kan bukan sekedar tidak berupa penyembahan dan sebagainya, tapi banyak diterjemahkan, sehingga terus kemudian pendekatannya dogmatis kan jadi kayak kontraproduktif di masyarakat.
akhirnya dihindari tapi tidak tahu bahwa ini sebetulnya ilmu. Lah kira-kira perjuangan Kang Iwan dan teman-teman apa ini? Karena kalau dulu itu kan ritual tidak sekedar penyembahan tapi justru memang ini sebetulnya pengetahuan, cuman apa ya kalau bahasa saya kayak ada yang terputus. Ya karena memang peradaban atau kebudayaan waktu itu atau sekarang sebagian seperti di Baduy dan di Samin dan di mana-mana di Dayak gitu. Itu kebudayaan kita itu adalah kebudayaan yang multidimensional sebenarnya. Jadi walaupun kita sekarang religius tapi kehidupan di luar religiusnya itu hanya satu dimensi material saja, jadinya juga aneh. Ukur-ukurannya tidak seimbang begitu kan, tidak seimbang. Apa-apa dengan kimia tapi kita religius begitu. Aneh ya. Alam itu objek gitu. Ini penyakit dimatikan, serangga dimatikan, hilang di muka bumi gitu. Ya, sehingga siklus alamnya pasti terganggu gitu kan. Dalam konteks kebudayaan, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat adat aslinya loh. Yeah. Buktinya orang Jakarta aja menikah dengan cara adat. Kita itu masyarakat adat, masyarakat tradisional, masyarakat ritual yang sedang mengalami modernisasi dan mengalami postmodernisasi dalam waktu yang sama. Kita tuh living laboratory society atau never ending transition society. Kita adalah masyarakat yang bertransisi tanpa henti. Jadi kita menjaga tradisi. Itu kelebihan apa malah ancaman? Itu adalah atau keunikan satunya di dunia harusnya. Oh, jadi justru kemajuan. Justru adalah bukan setback tetapi keunggulan. Jadi privilege. Unik iya. Tapi kalau kita menarik tradisi untuk pariwisata dengan selenda atau narik kontemporer kayak barat nggak seperti itu. Narik kontemporer masih ada akarnya. Kembali ke akar ini sosial nih. Pengembangan seperti itu. Jadi banyak salah kaprah kebingungan. Kemajuan pembangunan desa dikembangkan jadi kota. Ya ukuran industri. Kalau pandangan Kang Iwan sendiri, kalau memandang masyarakat yang sekarang itu seperti apa, Kang? Tadi mungkin ada ukuran-ukuran yang nggak tahu ini salah kaprah atau apa gitu. Baik dari segi membangun, dari segi seseorang itu dianggap sukses atau dianggap berhasil atau apa, bahkan sampai ukuran keagamaan tadi kan saya menangkapnya kok ini ukuran materi semua, atau pandangan Kang seperti apa? Kesuksesan pembangunan dan kemajuan itu pada keseimbangannya dan harmonisasinya. Harmonis tidak, seimbang tidak. Kalau tidak itu ya tidak sukses pembangunan itu, tidak ada kemajuan. Kalau kemudian satu desa sudah muncul gedung-gedung tinggi, banyak pabrik, banyak ATM, banyak sampah, terus sungainya rusak semua, terus masyarakatnya urban semua, kemajuan itu jadinya bingung. Terus banyak kriminalitas, terus jadi kota. Terus desa lain ada investor datang, terus banyak pabrik, itu dianggap maju. Terus lama-lama nggak ada petani, makanan sudah import hari ini. Kan. Iya betul. Terus jadi sebenarnya kemajuan itu apa? Kalau seperti itu. Pikiran sederhana Kang Iwan menuju, kalau saya masih tadi ya yang disampaikan Kang Iwan di awal tadi, proses menuju punden yang pertama kembali menyelaraskan itu ada apa saran atau apa Kang? Pikiran ukurannya terhita karana tadi. Apa itu? Mungkin pemirsa biar lebih sumber kebahagiaan hidup itu harmonisasi hubungan antar manusia. Manusia kan plural. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah dari zaman sebelum Majapahit. Pancasila itu spiritnya. Sekarang intoleransi di mana-mana. Antar manusia kita sulit untuk bekerja secara plural. Banyak politik identitas. Kalau setiap mau pilpres dikembangkan lagi bayaran seperti itu. Hubungan antar manusia jadi kurang seimbang. Hubungan dengan alam kurang seimbang, dengan semesta hanya transaksional, ingin masuk surga. Jadi ibadah itu masuk dimensi spiritual seutuhnya, jadi kita menjadi tentram. Berspiritual itu bukan hanya memohon. Kalau ibadah secara kuno
nir, itu malah justru menuju nir gitu. Tidak meminta apa-apa, hanya mengharmonikan diri saja. Nggih, ada dua gerakan yang tadi sudah disebutkan Kang Iwan. Ada lagi Kang, mungkin gerakan yang atau masyarakat yang sudah dilibatkan Kang Iwan dalam sebuah proses gerakan. Karena saya yakin gerakan ini tidak untuk Kang Iwan dan komunitasnya sendiri, tapi pasti ada sasaran lah kalau dalam bahasa range kegiatan itu. Sasaran Kang Iwan selama ini atau yang sudah? Ya, selama ini kita bekerja antar komunitas dan menyebarkan isu-isu positif, workshop-workshop, diskusi-diskusi, tulisan-tulisan, WA group dan program-program festival. Itu kan kemudian mereka bergerak sendiri juga sampai hari ini bermacam-macam. Dari public farm itu jadi banyak seniman, banyak petani muda bekerja secara organik. Mereka mempelajari ilmu-ilmu kuno dalam kajian teknologi yang baru. Nah, begitu. Menarik itu. Jadi ilmu kuno tapi pendekatannya pendekatan iptek gitu kan. Iya, itu pada relief yang ketiga kan. Begitu. Tuh di yang sisi lain, kami juga mencoba mengembangkan seni kontekstual Nusantara. Apa itu? Kenapa itu? Seni itu dari bahasa Sanskerta sani, yang artinya persembahan dari pencarian yang tulus, dari pencarian jujur dan terhormat. Itu sani. Nah, sani itu kan memang sebuah ritual dari budaya spiritual masyarakatnya. Seni kuno di Nusantara mau menari, mau menyanyi, itu adalah ritual dan multidimensional. Dari kalimat persembahan tulus dari pencarian jujur terhormat, itu tidak ada unsur fisiknya sama sekali. Tapi dalam proses perkembangan sekarang kan seni kan sering dimaknai hanya sebagai sebuah pertunjukan hiburan. Ya, nah, kemudian kontekstual. Nah, seni yang ritualis tadi, kontekstual itu bisa apabila bisa mampu menghubungkan pikiran publik, memori ruang waktu. Jadi kita pertunjukan di sini, di saya. Pikiran-pikiran publik yang ada di sini bisa kita hubungkan dengan karya ritual kita tidak. Terus kemudian memori ruang dan waktu. Memorinya desa ini apa, waktunya apa, memori desa ini adalah desa apa, memorinya zaman kuno sampai hari ini ada desa apa. Jam 2 adalah desa pertanian yang terus pada zaman Mataram misalnya, atau zaman apa. Waktunya waktu zaman hari ini yang serba banyak gejolak sosial dan alam misalnya. Nah, kita bikin karya di situ. Dan Nusantara yang terakhir. Nusa dan Antara. Nusa Antara. Inter-nation. Antar bangsa. Jadi ritual mempertemukan pikiran, memori ruang dan waktu untuk bangsa-bangsa. Untuk bangsa-bangsa di dunia, antar bangsa. Harmonisasi antar bangsa. Siapa saja relasi antar bangsa, internation. Kalau Indonesia itu ciptaan orang Skotlandia, Indonesia itu adalah bangsa-bangsa campuran. Indo itu campuran, Nesos itu bangsa. Atau ini terjemahan dari mana itu, Kang? Tadi ada, bisa saya sampaikan literaturnya. Oh, nggih. Kalau Nusantara itu internation. Kalau Indonesia itu bangsa campuran. Oh, nggih. Indo Indonesia. Indo dan dari tadi. Indo itu kan campuran. Nesia itu kan Nesos atau nation. Bangsa. Oh, nggih. Kalau Nusa antara. Nusa itu pulau ya. Internation, antar bangsa. Oh, bangsa malahan. Antar bangsa atau Nesos atau pulau apapun. Iya. Beda. Lebih kepada relasinya. Lebih kepada mengharmonikannya. Jadi bukan pada campurannya gitu. Jadi sebetulnya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai pluralisme itu kuno sekali. Dan itu ini keniscayaan. Artinya ketika kita tidak bisa merawat toleransi, tidak bisa merawat pluralisme, justru kita melawan jati diri lah sebagai
Nah, dalam praktek seni kontekstual Nusantara itu, orang kontemporer Nusantara baru itu, dia adalah kreator, dia adalah media, ruang hidupnya adalah ruang tampil dan ruang pamer. Jadi dia sebagai yang bikin ide, terus medianya adalah dia ini medianya, bukan lukisan atau musik. Oh iya. Terus ruang tampilnya itu di hidup dia, dimanapun dia berada. Berarti aplikatif guys, sifatnya ya. Jadi kemudian dia sebagai kreator, kemudian ini medianya kalau ada lukisan atau musik atau apa itu ada perpanjangan tubuh kita. Terus ruang tampilnya di mana kita berada, nggak harus di panggung, nggak harus di galeri. Ketika di masa perang, di masa krisis itu bisa berfungsi. Tapi kalau ini seniman, medianya gitar, ruangnya panggung, lagi perang kok. Oke, termasuk nunggu nanti lagi krisis kok, lagi corona, udah nunggu saja nanti kalau udah selesai. Oh, oke, paham. Gitu. Jadi kalau tadi kembali ke konteks seni, kalau hanya dimaknai sebagai ruang pertunjukan atau ruang pamer, akhirnya ya batasan-batasannya jadi banyak. Terakhir Kang, mungkin di 2-3 menit terakhir ada hal yang ini tadi kan bicaranya mbah mau temanya apa tapi banyak pesan yang bisa kita ambil. Ada 1-2 hal yang ingin Kang Iwan kerucutkan lah dari obrolan kita yang dari berbagai tema yang awalnya sampah, terus kemudian bicara Nusantara, bicara religi dan seterusnya. Pesan saya untuk bangsa Nusantara kontemporer, kita ini dari zaman leluhur sampai hari ini nggak usah bermimpi masuk ke surga. Karena kita lahir itu sudah di surga sebenarnya. Jangan kamu rusak alammu dan bangsamu yang sudah seperti di surga itu. Bercedah-cedahlah sesuai dengan warisan leluhur. Jangan kamu rusak warisan itu, kamu teruskan secara cerdas, secara kekinian. Terima kasih. Mungkin apa yang saya ulangi semoga nanti nggak salah tafsir juga. Kalau saya nangkapnya apa yang disampaikan Kang Iwan adalah ketika kita baik secara pribadi, keluarga, masyarakat dalam hal global mungkin bangsa dan negara itu paling tidak ketika kita mampu menjaga harmonisasi dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan alam, dengan Tuhan, maka ya ketentraman terus kemudian kebahagiaan itu akan tercipta. Tapi kalau suasana dengan alasan apapun, dengan alasan apalagi industri ukuran-ukuran materi ini tetap dilanjutkan, ya alam punya cara sendirilah. Tuhan punya cara sendiri. Kita itu tinggal modal kayu bakar aja, tinggal ngambil di alam bisa masak. Tetapi alamnya sudah kita rusak. Pohonnya sudah kan lahir sudah di surga kita itu. Jadi komplit. Budayanya keren, alamnya keren, kaya. Sekarang kita rusak-rusak. Satu hal lagi, nilai-nilai religius masyarakat Nusantara itu sebetulnya sudah tercermin dalam kehidupan pribadi, tidak hanya di tempat-tempat ibadah kalau dulu. Tapi sekarang seolah-olah semakin menyempit bahwa ibadah itu ya di tempat ibadah. Kalau dulu dengan alam, dengan masyarakat. Tapi memang butuh pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan yang lebih kekinian. Baik, matur suwun Kang Iwan. Tidak ada kesimpulan lah intinya. Tidak ada kesimpulan tapi banyak inspirasi tadi yang bisa kita kesimpulan semua tadi. Isinya kesimpulan semua. Banyak inspirasi yang tinggal bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk diri, untuk masyarakat, sosial, alam semesta maupun alam di sekitar kita. Demikian obrolan kita siang hari ini, semoga banyak memberikan manfaat sekaligus banyak memberikan efek yang nanti masyarakat pemirsa bisa sesuai kemampuannya lah bergerak, mengajak teman sekitar, mengajak lingkungan sekitar untuk menjaga beberapa hal yang tadi kita bahas. Saya Ansori, ada Kang Iwan Wijono, kalau ada hal yang kurang, yang salah nanti kami mohon maaf dan sampai bertemu di program-program Epipor berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Nusantara.